Lucu banget ya. Ya Allah ya Rabbi, ini Kalau ya. saya sih, kok anak kecil begitu masih dimarahin? Enggak, itu lagi pendidikan. Pendidikan Karena mental. pendidikan anak itu kadang-kadang kan umur-umur segitu tuh paling sulit kalau dikasih tahu. Kadang yang dilarang itu yang dilakuin gitu loh. Nah ini Ustadz Syam nih mohon izin sebelumnya ya. Siap. Ini bicara masalah tentang seorang wanita, seorang ibu. Yang namanya ibu ini ya punya pastinya batas kesabaran pada saat merawat anak atau mengurus anak. Nah kadang-kadang pada saat lagi dia emosi, mungkin perasaannya lagi galau atau bagaimana ini kepancing nih ya. Keluarlah kata-kata yang katanya tuh nggak baik. Ya mungkin ini bisa membahayakan sang anak gitu loh. Doa aja ini termasuk doa atau tidak nih. Karena kita tahu nih bahwa segala sesuatu yang namanya omongan orang tua apalagi ibu ini adalah sesuatu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu apabila keceplosan? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zaliza, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para orang tua yang diijabah kalimat-kalimatnya terhadap anaknya. Karena salah satu doa yang tidak ada hijabnya yang langsung menembus kepada Allah Subhanahu wa taala yakni doa orang tua untuk anaknya. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Banyak orang tua berhasil mendidik anak-anaknya karena doa-doanya, tapi bukan dari cara mendidiknya. Banyak orang tua yang berhasil secara agama mendidik anak-anaknya, namun ternyata jikalau ditinjau dari segi psikologi itu salah cara mendidiknya. Tapi ternyata anak-anaknya menjadi penyejuk mata. Kenapa? Karena besarnya doa dan pengharapan orang tua. Lihat orang tua kita di kampung tidak pernah belajar parenting. Orang tua kita di pelosok sana nggak pernah belajar psikologi anak, namun ternyata banyak anaknya yang berhasil menjadi qurratu ayun, bukan karena cara pendidikannya, tapi karena doa-doanya yang tulus, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata masih banyak di antara kita yang kurang mampu untuk menahan emosi, kurang mampu untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik ketika marah. Maka subhanallah, apakah kalimat-kalimat yang keluar dari hasil menokok-nokok tadi, kalau kata guru kami Ustadz Maulana, dari hasil ngomel tadi, apakah itu juga akan menjadi doa bagi sang anak? Maka sesungguhnya segala ucapan adalah doa. Maka berhati-hatilah kita dari ucapan kita. Siapa tahu pas kita mengucapkan ada malaikat yang lewat, lalu malaikat itu mengucapkan kalimat amin amin, maka subhanallah. Ada sebuah kisah yakni dalam surat kabar dalam Quran disebutkan bahwasanya ada seorang anak yang sedang dimarahi oleh ibundanya. Namun ternyata ketika dimarahi oleh ibundanya, anak ini melawan orang tuanya. Artinya dia membuat orang tuanya kesal, memasukkan sesuatu ke dalam masakan mamanya. Lalu ibunya mengatakan begini, pergi kau, keluar kau, belajar sampai jadi imam Masjidil Haram. Maka subhanallah, ini diceritakan langsung oleh siapa? Oleh imam Masjidil Haram itu sendiri. Ternyata beliau menjadi imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, karena pernah diomeli oleh ibunya karena kenakalan waktu kecil. Subhanallah. Namun yang keluar daripada kata-kata umminya tetap kata-kata yang terbaik. Anak kecil belum bisa mengatur apa yang keluar daripada kata-katanya. Kadangkala ketika mereka marah, kadangkala ketika mereka emosi terhadap orang tuanya, mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Yang mampu untuk menahan diri adalah orang tua. Karena kita yang lebih dewasa, kita yang lebih berilmu, maka kitalah yang harusnya mampu menahan kata-kata yang keluar daripada mulut kita, sehingga setiap kata-kata itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah katakan dalam Al-Quran, ketika seseorang bertanya kepadamu Muhammad, hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di mana aku? Inni qarib, aku amatlah dekat. Seberapa jauh apapun kita dari Allah, Allah tetap dekat dengan kita. Artinya ada orang tua tidak pernah ibadah, ada orang tua ahli maksiat, ada orang tua tidak taat kepada Allah, dia jauh dari Allah, tapi Allah tetap dekat dengannya. Artinya apa? Kalau ada orang-orang mengatakan, orang tuaku tidak diterima doanya. Kenapa? Karena orang tuaku tidak pernah sholat. Oh hati-hati, mungkin orang tuamu jauh dari Allah, tapi Allah tetap dekat dengannya. Ini qarib kata Allah, aku amatlah dekat terhadap hambaku. Maka kita sebagai anak harusnya mampu untuk tidak membuat emosi orang tua kita. Namun kita juga sebagai orang tua jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa saja diaminkan oleh para malaikat. Tidak peduli bagaimana orang tuanya, yang jelas kita berhati-hati dalam mengucapkan kalimat-kalimat, utamanya ketika kita marah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih Sama-sama, banyak Mas Ustaz Fadli. Syam. Nah,